Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to YouTube channel. Ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diniano Alfani dari Politeknik Negeri Semarang, Prodi Perbankan Syariah, kelas PS3A. Di sini saya akan membahas mengenai pentingnya zakat produktif. Cekidot ke pembahasannya. Sebelum ke pembahasan zakat produktif, udah pada tahu nggak nih teman-teman mengenai zakat? Kira-kira apa ya? Kalau belum tahu, saya coba jelaskan ya teman-teman. Jadi, zakat itu merupakan sebagian dari kategori rukun Islam. Zakat merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim manusia untuk membersihkan hartanya. Jadi, apabila kita berzakat, tidak akan memiskinkan harta kita. Malah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipatkan harta kita yang berlipat-lipat ganda. Zakat memiliki benefit dan manfaat loh teman-teman. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa kita. Yang kedua, sebagai pengendalian diri. Yang ketiga, mengelola keuangan kita agar lebih stabil. Yang keempat, mengurangi pajak penghasilan. Dan yang terakhir, sebagai sarana pemerataan untuk mencapai keadilan sosial. Indonesia memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya dari penduduk Indonesia yang berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Maka secara otomatis potensi jumlah zakat dan pemberdayaan zakat di Indonesia khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar. Berdasarkan riset pada tahun 2020 bersama Basnas dengan berbagai lembaga, potensi zakat mencapai 327,6 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa peran Basnas dan lembaga lainnya sebagai pengelola dana zakat yang strategis dan dibutuhkan dalam meningkatkan perekonomian umat manusia. Dalam pengelolaan zakat memiliki dua cara. Yang pertama, zakat secara konsumtif. Yang kedua, zakat secara produktif. Zakat secara konsumtif yaitu mengumpulkan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi mustahik berupa pemberian untuk dikonsumsi secara langsung. Sedangkan zakat secara produktif adalah pengelolaan zakat yang penyalurannya memiliki tujuan pemberdayaan dan biasanya dilakukan dengan cara memberikan bantuan kepada mustahik berupa modal bagi pengusaha yang lemah, pembinaan, pendidikan gratis, dan yang lainnya. Pengelolaan zakat yang baik dan benar dan pendistribusian yang maksimal akan memberikan dampak yang besar bagi perekonomian mustahik, yang mana zakat sendiri memiliki tujuan untuk membantu mustahik meningkatkan kehidupan ekonomi agar menjadi lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyaluran zakat tidak cukup memberikan kebutuhan konsumsi saja, melainkan juga memberikan penyaluran zakat produktif dengan modal usaha yang jauh lebih bermakna karena adanya menciptakan mata pencarian yang dapat mengatasi kondisi ekonomi, sehingga diharapkan agar dapat keluar dari kondisi kemiskinan. Dan lebih dari itu, dapat mengembangkan usaha dan menjadi seorang muzaki. Penggunaan zakat produktif akan membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Dengan munculnya masalah tersebut, maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat produktif. Pengembangan zakat produktif dilakukan dengan melalui dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya mustahik ini dapat mengelola atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Sehingga dengan adanya dana zakat ini, masyarakat miskin dapat memperoleh penghasilan yang stabil. Setelah itu, mustahik dapat meningkatkan usahanya. Dengan meningkatkan usaha tersebut, maka mustahik dapat mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk ditabung. Zakat produktif bukan hanya pemberian modal saja, melainkan mustahik ini diberikan pembinaan. Dengan pembinaan tersebut, mustahik tidak hanya memahami teknik dan kemampuan dalam berwirausaha, tetapi mereka juga diberikan pemahaman dalam mengatasi berbagai masalah yang nantinya akan mereka alami di dalamnya, sehingga hal tersebut dapat mengurangi terjadinya kerugian dan kebangkrutan terhadap usaha yang dijalankan oleh mereka. Pembinaan juga diimbangi dengan para mustahik, tidak hanya diberikan pemahaman berwirausaha saja, diberikan juga pendidikan agama,
sehingga para mustahik ini dapat memahami bahwa mereka juga memiliki kewajiban sebagai seorang hamba untuk beriman, beribadah, bekerja, berikhtiar semaksimal mungkin agar yang mereka inginkan tercapai. Dengan begitu juga diharapkan segala praktek yang dilakukan oleh para mustahik terhindar dari segala sesuatu yang diharamkan oleh agama, serta bukan hanya mendapatkan penghasilan yang halal saja, namun juga berkah. Di contoh zakat produktif ini, pemberian modal usaha yang bergulir. Artinya, mustahik ini dipinjami sejumlah modal dan diharuskan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan modal usaha itu dengan cara mengembalikan dengan mengangsur atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila pihak mustahik ini mengalami gagal bayar, maka pihak muzaki ini mendatangi pihak mustahik berbicara baik-baik kenapa tidak bisa membayar angsurannya. Apabila banyak persoalan kebutuhan, maka dana zakat tersebut akan dihibahkan atau disukarelakan kepada pihak mustahik. Oleh karena itu, zakat produktif ini sangat penting di dalam masyarakat karena berkembangnya usaha kecil menengah melalui zakat tersebut. Diharapkan usaha mustahik ini dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja. Dengan banyaknya usaha yang menyerap tenaga kerja, hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat, akan diikuti oleh pertumbuhan produksi. Dengan meningkatnya pertumbuhan sektor produksi, akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara ini juga meningkat. Dan dari saya pembahasan mengenai pentingnya zakat produktif. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.